Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Pada suatu hari di sebuah alam yang bernama disebut sebagai dunia. Di sana hiduplah seseorang makhluk yang disebut sebagai Yowie. Dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yowie adalah salah satu dari beberapa nama untuk entitas cerita rakyat Australia yang konon tinggal di pedalaman. Makhluk ini berasal dari sejarah lisan aborigin. Adapun aborigin adalah sebutan untuk penduduk asli Australia. Mereka adalah kelompok orang yang telah mendiami benua Australia selama ribuan tahun dan memiliki budaya serta tradisi yang sangat kaya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa di beberapa bagian Queensland ia dikenal sebagai Queenkin atau sebagai jenis Queenkin dan sebagai Jogabina. Queensland adalah sebuah negara bagian di timur laut Australia dan merupakan negara bagian Australia terbesar kedua dan ketiga terpadat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa di beberapa bagian New South Wales disebut dengan berbagai nama termasuk 1. Gindaring 2. Jurawara 3. Mingawin 4. Putikan 5. Dolaga 6. Gulaga 7. Tolagal. Adapun New South Wales biasa disingkat NSW adalah sebuah negara bagian di pesisir timur Australia. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yowie biasanya digambarkan sebagai makhluk 1. Bipedal 2. Berbulu dan mirip kera 3. Berdiri tegak dengan tinggi antara 2 kaki 11 inci dan 12 kaki 4. Laporan jejak kaki Yowie menggambarkannya secara signifikan lebih besar dari manusia. Tetapi dugaan jejak Yowie tidak konsisten dalam bentuk dan jumlah jari kaki. 5. Hidung Yowie digambarkan lebar dan datar. Adapun bipedal atau bipedalisme adalah bentuk gerak di darat, di mana hewan bergerak dengan menggunakan 2 tungkai belakang atau tungkai bawah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa deskripsi mengenai perilaku Yowie bervariasi. Beberapa cerita menggambarkan Yowie sebagai sosok yang pemalu dan penyendiri. Sementara cerita lain menyatakan bahwa Yowie bisa menjadi sosok yang kasar atau agresif. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa asal-usul nama Yowie yang merujuk pada legenda hominid Australia tidak pasti. Istilah ini didokumentasikan pada tahun 1875 di antara orang-orang Gamilaroi oleh pendeta William Ridley di mana Yowie digambarkan sebagai roh yang berkeliaran di bumi pada malam hari. Istilah itu muncul melalui legenda aborigin tentang Yahoo. Catatan Eropa abad ke-19 menggambarkan makhluk itu dan menganggapnya sebagai Yahoo. Kisah lain tentang asal-usul istilah ini berasal dari sumber aborigin. Salah satu kisah dari Old Bungari, seorang tetua Gunedah, menyatakan bahwa Yahoo adalah ras kuno yang pernah mendiami Australia. Ia menggambarkan konflik antara Yahoo dan orang aborigin dalam sebuah peristiwa yang disebut Dream Time. Mengklaim bahwa orang aborigin biasanya mengalahkan mereka, meskipun Yahoo dikatakan sebagai pelari cepat. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa legenda Yowie mungkin dipengaruhi oleh cerita rakyat Eropa. Sumber yang mungkin untuk klaim ini meliputi 1. Yahoo milik Jonathan Swift dari Gulliver's Travels digambarkan sebagai makhluk humanoid primitif dan buas. 2. Mitos Eropa tentang manusia liar berbulu menggambarkan makhluk berbulu seperti kera. 3. Kegembiraan masyarakat pada awal abad ke-19 terhadap orangutan tawanan yang dipamerkan memicu rasa ingin tahu tentang primata besar. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa
Kolom tahun 1987 di kolumnis The Sydney Morning Herald Margaret Jones menyatakan bahwa penampakan Yowie pertama yang dilaporkan di Australia terjadi pada awal tahun 1795. Pada tahun 1850-an, kisah tentang kera asli muncul di Australian Town and Country Journal. Kisah paling awal pada bulan November tahun 1876 menanyakan kepada para pembaca, siapa yang tidak pernah mendengar? Sejak awal pemukiman koloni, orang kulit hitam berbicara tentang beberapa hewan yang tidak wajar atau makhluk yang tidak manusiawi, yaitu Yahoo Devil atau manusia hutan berbulu. Lalu pada tahun 1882 naturalis amatir Henry James McCoy mengaku telah melihat seekor kera asli di pantai selatan New South Wales. Antara Teluk Batemans dan Uladula, ia menggambarkan makhluk itu tidak berekor, ditutupi rambut hitam panjang, dengan bulu kemerahan di sekitar tenggorokan dan dada. Ia memperkirakan tingginya hampir 5 kaki saat berdiri tegak dan memperhatikan bahwa matanya yang kecil dan gelisah sebagian tertutup oleh rambut kusut. McCoy mengaku telah melemparkan batu ke makhluk itu, yang membuatnya melarikan diri. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Yowie juga muncul dalam cerita rakyat dan sastra Australia, termasuk Hilandiana karya Donald Friend, kumpulan tulisan tentang ladang emas dekat Hill End, New South Wales, di mana ia digambarkan sebagai spesies bunyip. Lalu Holden juga mengutip kemunculan kehadiran Yowie dalam sejumlah cerita tinggi Australia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa sejak pertengahan tahun 1970-an, penggemar paranormal dan yang menyebut dirinya sendiri sebagai kriptozoolog Rex Gilroy mencoba untuk memopulerkan legenda Yowie. Telah dikumpulkan lebih dari 3.000 laporan pertemuan dengan Yowie dan berteori bahwa laporan tersebut merupakan populasi sisa kera yang telah punah atau spesies Homo awal. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.